Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pintar yang masih semangat untuk selalu belajar? Saya berharap kalian semua selalu sehat dan semakin pintar. Pada video saat ini, saya akan membahas mengenai rumus Excel yang sering digunakan pada umumnya. Microsoft Excel merupakan aplikasi yang sangat familiar di kalangan para pengguna komputer, baik digunakan untuk pengolahan data maupun digunakan untuk tugas sekolah. Pada video kali ini, saya akan berbagi rumus simple Excel tingkat dasar yang biasa digunakan pada umumnya. Oke, saya akan bahas satu persatu agar lebih mudah untuk memahaminya. Rumus sum. Fungsi pada sum adalah fungsi pada Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang kita tentukan. Dengan kata lain, kegunaan sum pada Excel adalah untuk menjumlahkan data atau angka yang terdapat pada beberapa range atau sel yang kita tentukan. Saya membuat sebuah contoh tabel untuk menunjukkan fungsi sum. Yang pertama pada tabel sebelah kiri, penjumlahan ke arah bawah. Yang kedua pada tabel sebelah kanan, penjumlahan ke arah samping, selanjutnya diikuti penjumlahan ke arah bawah. Rumus count. Fungsi pada count adalah fungsi pada Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari sebuah range. Fungsi count ini serupa dengan fungsi sum. Perbedaannya, sum digunakan untuk menghitung data atau menjumlahkan data, sedangkan count untuk menghitung banyaknya data pada range. Saya membuat sebuah tabel untuk menunjukkan fungsi count. Pada tabel ini, kita akan menghitung jumlah siswa yang ada di tabel berikut. Kita akan menghitung berapa banyak siswa pada tabel ini. Rumusnya adalah sama dengan count. Kita tarik misalkan dari, saya ambil contoh dari NIM saja. Kemudian tekan enter. Ini adalah banyaknya siswa, totalnya ada 11 siswa. Boleh kita lihat. Kita buktikan. Ya, betul ada 11 siswa. Rumus average. Fungsi pada average adalah fungsi pada Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai sel atau range data. Saya membuat sebuah contoh tabel untuk menunjukkan fungsi average. Pada tabel ini, kita akan menghitung nilai rata-rata yang didapat pada mahasiswa berikut ini. Sama dengan average, kita tarik nilainya dari nilai 1 ke nilai 6. Selanjutnya tekan enter. Ini adalah nilai rata-rata yang didapat dari mahasiswa yang bernama Doni dari nilai 1 sampai nilai ke-6. Selanjutnya untuk mahasiswa yang lain, kita hanya menariknya dari atas ke bawah. Inilah angka yang didapat dari mahasiswa tersebut. Rumus N. Fungsi pada N adalah fungsi pada Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai true dan false. True artinya jika semua argumen yang diuji bernilai benar, dan false artinya jika semua argumen yang diuji bernilai salah. Saya membuat sebuah contoh tabel untuk menunjukkan fungsi N. Pada tabel ini, kita akan menguji hasil. Kita akan menghitung hasil dari nilai rata-rata mahasiswa universitas menggunakan syarat-syarat sebagai berikut. Jika nilai rata-rata mahasiswa di bawah 85, maka mahasiswa dianggap false atau tidak lulus. Jika nilai rata-rata mahasiswa di atas 85, maka mahasiswa dianggap true atau lulus. Oke, berikut rumusnya sama dengan N. Nilai rata-rata di M9 ya. M9 lebih besar daripada 85, enter. Ini adalah hasil dari nilai rata-rata mahasiswa. Nilai Doni di atas nilai rata-rata yang ditentukan, yaitu sebesar 85. Berarti Doni dianggap true atau lulus. Kita tarik ke bawah ya. Untuk semuanya.
Nah, ini yang false ini tidak lulus di atas nama Ergia. Oke, mengerti ya teman-teman? Rumus if. Fungsi pada if adalah fungsi pada Excel yang memungkinkan Anda untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama, jika perbandingan Anda benar, dan hasil kedua, jika perbandingan Anda salah. Saya membuat contoh tabel untuk menunjukkan fungsi if. Pada tabel ini, kita akan menguji hasil dari absensi mahasiswa. Kita akan menguji hasil absensi dari mahasiswa dari mulai semester 1 sampai semester 6. Universitas menggunakan syarat-syarat sebagai berikut. Jika jumlah absensi mahasiswa kurang dari 850, artinya mahasiswa dianggap buruk. Jika jumlah absensi mahasiswa di atas 850, maka mahasiswa dianggap baik. Oke. Di sini rumusnya sama dengan if kurung saya ambil dari jumlah ini ya, I4 lebih besar dari 850, maka hasilnya baik. Jika tidak, hasilnya buruk, atau sebaliknya maksudnya ya. Enter. Nah, ini hasilnya baik karena si Doni ini, mahasiswa ini, jumlah absensinya melebihi dari minimum 850, maka hasilnya itu baik. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, ini ada yang buruk karena jumlah absensinya ini 837, yang artinya ini di bawah nilai rata-rata. Penggabungan rumus and dan if. Penerapan fungsi and pada rumus if dengan banyak kriteria atau bertingkat. Suatu universitas akan menguji hasil yang diperoleh oleh mahasiswanya, dari mulai absensi dan nilai yang diperoleh oleh mahasiswanya. Saya membuat contoh tabel pada hasil mahasiswa. Pada tabel ini, kita akan menguji hasil lulus atau tidaknya mahasiswa. Kita akan menguji hasil nilai rata-rata dan absensi yang telah diperoleh oleh mahasiswa. Universitas menggunakan syarat-syarat sebagai berikut. Jika nilai rata-rata mahasiswa di bawah 85, mahasiswa dianggap tidak lulus atau false. Jika nilai rata-rata mahasiswa di atas 85 dan nilai absensi baik, mahasiswa dianggap true atau lulus. Oke. Jika nilai rata-rata mahasiswa di atas 85 dan nilai absensi buruk, maka mahasiswa harus ikut kelas tambahan atau kelas ulang. Di sini saya sudah membuat rumus and dan if-nya. Saya copy saja ya, biar tidak memakan durasi. Nanti saya jelaskan rumusnya. Oke, di sini if atau jika I2 pada kolom I2 nilainya sama dengan di bawah 85, maka hasilnya tidak lulus. Jika I2 di atas 85 dengan nilai absensi J2 baik, maka hasilnya lulus. Dan jika I2 di atas 85 nilainya dengan nilai absensi di J2 buruk, maka akan ikut kelas tambahan. Oke, langsung kita enter. Maka hasilnya pada mahasiswa yang bernama Doni ini lulus karena nilai di atas rata-rata 85 dan absensinya baik. Kita tarik ke bawah. Nah, ini ada yang tidak lulus karena di bawah 85 walaupun absensinya baik. Nah, ini juga selebihnya. Coba kita ubah agar di sini keterangannya atau hasilnya ada ikut kelas tambahan. Misalkan di sini buruk tapi nilainya bagus. Di sini saya kasih nilai 100 misalkan. Sini 90. Nah, nilai rata-ratanya ini di atas 85. Tetapi absensinya buruk, maka Budi ini harus ikut kelas tambahan. Oke, bisa diterima. Oke teman-teman, berhubung durasi sudah lebih dari 10 menit, biar kalian gak bosan belajarnya, saya akan tutup sampai di sini saja dulu dasar rumus Excel beserta penjelasannya.
Tadi kita sudah bahas yang pertama sum, yang kedua count, yang ketiga average, yang keempat adalah and, kelima adalah if, dan terakhir yang keenam adalah penggabungan and dan if. Pada video selanjutnya, saya akan buat satu persatu rumus beserta penjelasan secara detail, fungsi dan atau rumus dari Excel. Semoga video pendek ini bermanfaat buat kalian. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas secepatnya. Saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.